Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat dan tiba-tiba Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatlu'u alaikumul rajulu min ahlil jannah, yang artinya sebagai berikut, akan datang pada kalian nanti seorang lelaki yang dia merupakan ahli surga. Dan gak lama setelah Rasulullah berkata seperti itu, datanglah seorang lelaki yang dia dari golongan Ansor. Dia tampak habis melakukan wudhu, yang mana kemudian bekas air wudhunya menetes lewat jenggotnya dan dia menenteng sandalnya di tangan kirinya. Peristiwa itu berlalu begitu saja gitu kan, sampai kemudian esoknya Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat mengucapkan kalimat yang sama, yatlu'u alaikumul rajulu min ahlil jannah, akan datang, nanti akan lewat datang kepada kalian nanti seorang lelaki yang dia merupakan ahlinya surga. Dan ternyata yang muncul itu kemudian ya lelaki yang sama yang seperti yang disebutkan Rasulullah kemarin, dan itu kejadian itu berulang sampai kemudian 3 kali berturut-turut ya, hingga kemudian ini menimbulkan penasaran lah para sahabat. Dan salah satunya yang penasaran ini adalah sahabat Amru bin As radhiyallahu anhu, hingga Abdullah bin Amru bin As ini kemudian mengikuti lelaki tersebut. Dia pengen tahu amalan apa sih yang kemudian membuat dia disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah, sebagai penghuni surga gitu kan. Hingga kemudian si sahabat Abdullah bin Amru bin As ini kemudian membuat alasan ya, dia kemudian akhirnya menemui orang tersebut dan dia berkata kepada orang tersebut bahwasanya dia sedang bertengkar sama orang tuanya itu kan. Dia beralasan dia sedang bertengkar dengan orang tuanya dan dia ingin nggak tinggal di rumah gitu kan, dia pengen nginap di rumah orang tersebut selama 3 hari, yang kemudian orang tersebut mengiyakan, memperbolehkan. Malah Abdullah bin Amru bin As itu hanya alasan saja di sini. Nah, niat sesungguhnya dia kemudian ingin, kalau sekarang pengen melakukan investigasi lah kayak detektif. Apa sih amalannya orang ini yang sehingga dia membuat dia sangat istimewa, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahli surga. Nah, hingga kemudian tinggallah si sahabat Abdullah bin Amru bin As ini di rumah orang sahabat Ansor tersebut. Nah, setelah 3 hari dia itu mengintai terus ya, memata-matai, melihat apa yang dilakukan sahabat Ansor tersebut ya. Dan ternyata Abdullah bin Amru bin As ini nggak menemukan sesuatu yang istimewa gitu kan. Bahkan sampai malam hari pun diintai, ini dilihat sama Abdullah bin Amru bin As, dia pengen tahu amalannya apa sih gitu kan. Dan ternyata ketika dilihat dia ternyata nggak bangun sholat malam untuk melakukan sholat tahajud gitu kan. Dan dia ternyata hanya saja ketika dia berguling di tempat tidurnya, orang tersebut kemudian terbangun, dia mengucapkan bertasbih ya kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dan kemudian dia mengucapkan kalimat takbir gitu kan. Dan itu kemudian dia tidur lagi sehingga kemudian dia bangun, kemudian melakukan sholat subuh, dan itu yang ditemui sampai kemudian pas setelah 3 hari di situ gitu kan. Abdullah bin Amru bin As kemudian sepertinya dia nggak menemukan sesuatu pun yang istimewa daripada amalan ibadah orang tersebut. Hingga akhirnya kemudian dia menemui orang tersebut, berpamitan tidak pulang, dan dia menjelaskan kepada orang tersebut sebetulnya dia tidak bertengkar dengan orang tuanya. Dia kemudian beralasan tinggal di rumah orang tersebut karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sahabat Ansor tersebut adalah ahli surga, dan kemudian dia pengen meneladani, pengen mengetahui siapa amalan khusus, amalan istimewa daripada sahabat Ansor tersebut. Dan dia merasa nggak ada sesuatu pun yang istimewa untuk kemudian diteladani ya, dia nggak dapat di situ.
hingga akhirnya dia pamit dan kemudian dia tidak pulang ya. Dan tiba-tiba ketika sebelum dia melangkah ke pintu, orang tersebut kemudian berkata, dia memanggil lagi Abdullah bin Amr bin As dan mengatakan, ya sesungguhnya amalan saya ya biasa seperti itu, hanya saja katanya saya nggak pernah katanya merasa nggak pernah memiliki secuil keinginan pun untuk menipu seorang muslim, dan saya nggak pernah merasa dengki terhadap seorang pun atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang dianugerahkan kepada orang tersebut. Dan kemudian Abdullah bin Amr pun tersadar dan dia mengatakan, oh, itulah ternyata amalan istimewa kamu yang sungguhnya susah ya bagi kami untuk melaksanakan. Nah, teman-teman, ini ada benang merahnya, artinya di sini ya, ternyata kita ini kan seringnya patokan kita kan ibadah itu ibadah zohir ya. Ibadah zohir itu kayak sholat, kemudian puasa, zakat, sedekah. Ternyata di sini kita temukan ibadah batin itu juga nggak kalah pentingnya ya, sampai dikatakan seorang lelaki yang dia amalan ibadah zohirnya dianggap oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As biasa-biasa saja gitu kan, tapi dia memiliki amalan batin ya. Amalan batinnya di sini adalah dia mengatakan bahkan dia tidak pernah memiliki secuil pun keinginan untuk menipu seorang muslim, dan dia mengatakan tidak pernah kemudian dia merasa dengki, iri atau dengki terhadap seorang atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang tersebut. Nah, ini adalah amalan batin. Ternyata antara amalan zohir dan amalan batin ini sama pentingnya itu. Sampai karena kemudian amalan batin tersebut, orang tersebut sampai kemudian diberi keistimewaan, sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah seorang ahli surga. Kadang-kadang kan kita lebih fokus itu berat ke amalan zohir ya, yang amalan zohir ini ya kita kayak sholat, puasa, pergi umroh atau berhaji. Tapi ternyata amalan batin yang baik pun di sini kita kemudian bisa melihat dari kisah ini bahwasanya bisa kemudian membawa seseorang menjadi ahli surga. Nah, semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini teman-teman. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.